Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Nailan Rusyabila dengan akhiran NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang leptospirosis pada sapi, yakni penyakit zoonosis yang mengancam peternakan di Yogyakarta. Jadi, kasus leptospirosis ini meningkat di Yogyakarta setelah musim hujan dan banjir di tahun 2019 sampai 2020. Hasil BBVET menunjukkan bahwa Serovar leptospira harjo merupakan penyebab utama pada sapi perah. Kondisi lembab di kandang mendukung kelangsungan hidup bakteri tersebut. Jadi sebelum itu, saya ingin menjelaskan pengertian dan karakteristik dari bakteri leptospirosis itu sendiri. Jadi, leptospirosis pada hewan disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, yakni anggota genus Leptospira, dengan ciri-cirinya yakni berbentuk spiral, tipis dan lentur, bergerak aktif dengan flagella periplasmik, tahan hidup berhari-hari hingga minggu dalam air atau lumpur yang lembab, dan Leptospira ini terdapat banyak serovar, misalnya salah satunya Leptospira harjo yang sudah dijelaskan di atas. Dan gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Baik, selanjutnya itu ada sumber infeksi dan cara penularan. Jadi untuk sumber infeksi utamanya, sapi yang terinfeksi kronis dan mengeluarkan leptospira melalui urin selama berbulan-bulan. Reservoir alaminya bisa tikus dan hewan pengerat lain yang mencemari lingkungan peternakan. Untuk penularan terjadi bisa melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, dan juga transplasental. Jadi kalau kontak langsung itu bisa dengan urin atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Kalau kontak tidak langsung bisa melalui air, pakan, atau tanah yang sudah tercemar. Dan kalau transplasental, ya ini dari induk ke janin atau saat kawin alami. Selanjutnya itu ada epidemiologi dan bentuk penyakit pada sapi. Jadi hewan rentan yakni sapi perah dan sapi potong terutama di peternakan intensif dengan drainase yang buruk. Faktor resikonya itu seperti kelembapan yang tinggi, kandang kotor, adanya tikus, dan genangan air. Masa inkubasinya bisa 4 sampai 10 hari. Untuk bentuk penyakit, bentuk akutnya itu bisa dengan demam, lemah, kehilangan nafsu makan, penurunan produksi susu secara tiba-tiba, intekrus atau kuning, hemoglobinuria atau urin kemerahan, dan abortus. Kalau untuk bentuk kronisnya itu bisa gangguan reproduksi dan juga kadang tanpa gejala klinis tapi sapi tetap menjadi carrier atau pembawanya. Untuk metode diagnosis, terdapat diagnosis klinis dan diagnosis laboratorium. Kalau diagnosis klinik itu berdasarkan gejala khas seperti abortus yang tadi, milk drop, gangguan reproduksi, dan riwayat peternakan di daerah yang lembab. Diagnosis laboratoriumnya itu bisa menggunakan serologi, salah satunya itu microscopic agglutination test, yakni standar emas untuk mendeteksi antibodi dan menentukan serovar. Yang kedua bisa menggunakan ELISA, yakni untuk surveillance cepat. Lalu, selain serologi bisa juga menggunakan PCR, yakni untuk mendeteksi DNA leptospira pada darah, urin, atau jaringan ginjal. Bisa juga dengan isolasi bakteri, yakni dari sampel urin atau jaringan, tapi jarang dilakukan karena sulit dan lama. Selanjutnya itu ada pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan bisa dengan vaksinasi dan kebersihan lingkungan. Kalau vaksinasi, vaksin Leptospira harjo tersedia untuk sapi perah dan sapi potong, yang diberikan secara berkala setiap 6 sampai 12 bulan pada daerah endemis. Untuk kebersihan lingkungan bisa dengan perbaikan drainase kandang dan hindari genangan air, juga bisa dengan bersihkan kandang secara rutin dan keringkan area pakan atau minumnya. Untuk pengendalian tikus, bisa gunakan perangkap atau rodentisida yang aman, dan untuk biosecurity bisa pisahkan hewan baru dan lakukan pemeriksaan rutin, dan juga hindari pencampuran hewan dari sumber yang berbeda. Dan yang terakhir, perlindungan pekerja kandang, yaitu bisa dengan gunakan sepatu boot dan sarung tangan serta hindari kontak langsung dengan urin sapi.
Untuk aspek zoonosisnya, jadi leptospirosis pada sapi ini merupakan zoonosis yang penting. Peternak, dokter hewan, dan pekerja kandang dapat terinfeksi melalui kontak urin atau cairan sapi yang terinfeksi. Pada manusia, infeksi ini dapat menyebabkan demam tinggi, nyeri otot, dan gangguan hati atau ginjal. Karena itu, penanganan leptospirosis pada sapi tidak hanya penting untuk kesehatan hewan, tapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan untuk kesimpulannya, leptospirosis pada sapi, khususnya di daerah lembab dan endemis seperti Yogyakarta, merupakan masalah kesehatan hewan yang serius dan juga berdampak zoonotik. Penyakit ini disebabkan oleh Leptospira interrogans serovar harjo yang ditularkan melalui hewan yang terinfeksi. Dampaknya mencakup gangguan reproduksi, penurunan produksi susu, milk drop, dan abortus, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Upaya pencegahan melalui vaksinasi, kebersihan kandang, pengendalian tikus, dan biosecurity yang ketat sangat penting untuk menekan angka kejadian leptospirosis pada peternakan sapi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.